Bapak kan sekarang pemimpinnya. Apa langkah yang akan dilakukan? Harus pede nih. Harus pede dan tidak boleh mengulang. Bapak memimpin nggak boleh. Lagi ada Silva. Pokoknya Bapak siap ya meneruskan pekerjaan yang kemarin dilaksanakan oleh Bupati. Iya sih. Sudah. Berani ya? Berani. Dan nanti turun juga ke lapangan. Bantuin untuk kepala Satpol PP jangan sendirian. Bekasi kembali jadi sorotan. Di tengah dinamika pemerintahan dan berbagai persoalan yang menumpuk, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas dan cepat. Satu pesan jelas disampaikan, pemerintahan tidak boleh berhenti, pelayanan publik harus tetap berjalan. Inilah langkah awal Kang Deddy Mulyadi untuk menata ulang pemerintahan Kabupaten Bekasi. Kang Deddy Mulyadi secara resmi menunjuk Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, untuk melanjutkan roda pemerintahan daerah. Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Di tengah situasi yang membutuhkan stabilitas, Kang Deddy menegaskan bahwa Bekasi tidak boleh terjebak dalam kekosongan kepemimpinan. Menurut KDM, yang paling penting saat ini adalah keberlanjutan kerja pemerintahan, bukan saling menyalahkan, apalagi saling menunggu. Salah satu fokus utama yang langsung disorot Kang Deddy Mulyadi adalah pengelolaan sampah. Bekasi selama ini dikenal sebagai wilayah dengan persoalan sampah yang kompleks, TPA penuh, pengangkutan tidak maksimal, hingga dampak lingkungan yang dirasakan warga. KDM menegaskan, pengelolaan sampah bukan sekedar urusan teknis, tetapi menyangkut martabat pemerintah daerah dan kesehatan masyarakat. Wakil Bupati diminta untuk tidak menunda-nunda, melainkan segera melakukan evaluasi, penataan sistem, dan memastikan tidak ada pembiaran. Pembongkaran bangunan liar. Selain sampah, persoalan bangunan liar juga menjadi perhatian serius. Kang Deddy Mulyadi menilai bangunan liar di bantaran sungai dan ruang publik bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga menjadi penyebab utama banjir dan kerusakan lingkungan. Namun, KDM juga menegaskan satu hal penting, penertiban harus dilakukan secara manusiawi. Artinya, ada komunikasi dengan warga, ada solusi, dan tidak boleh ada tindakan semena-mena. Pesan KDM untuk aparat daerah. Dalam pernyataannya, Kang Deddy Mulyadi mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah Bekasi untuk bekerja dengan integritas dan keberanian. Menurutnya, jabatan adalah amanah, bukan alat untuk mencari keuntungan pribadi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengawasi dan mendampingi langkah-langkah yang diambil Pemkab Bekasi. Langkah awal sudah diambil, kini bola ada di tangan jajaran pemerintahan Bekasi. Apakah penunjukan Wakil Bupati ini mampu membawa perubahan nyata? Apakah persoalan sampah dan bangunan liar bisa dituntaskan? Kita akan terus mengawalnya, karena bagi Kang Deddy Mulyadi, pemerintah hadir bukan untuk dilayani, tapi di PU. Jadi Dispora. Oh, kegiatannya di Dispora. tidak di PU. Tidak, Pak. Pembangunan sarana olahraga. Harusnya gitu di PU, di PRT, di ke PU-an. Jangan di Disporanya, harusnya di PU. Sama teknologi ngilangin bau kali. Teknologi Mau ngilangin bau di Burangkeng bukan? Pasti ada Pak Gubernur punya kali. Iya, Ada, ya nanti kita bisa. Tapi izin Pak, kalau yang di Burangkeng itu Pak, rencana Danantara ini kan Pak, Januari mulai kerja, itu kurang lebih 5 bulan udah beres. Nanti sampah yang di Burangkeng itu Pak, yang numpuk itu, suruh langsung diolah itu. Ya memang Jadi, sampah Burangkeng itu nanti diperlukan Iya. oleh industri pengelolaan sampah menjadi listrik. Ya. Itu memang nggak boleh dibuang Pak, itu dibutuhin. Ya makanya nanti secara otomatis kalau itu sudah dibangun, Kosong. ya insya Allah sampah habis Kosong. Pak. Ya, Pak. Tapi kan ini pengen cepat-cepat nih. Iya gitu Pak. PU. Nah paling kan yang harus kita pikirkan karena sampahnya diperlukan, maka paling ngilangin baunya aja kali. Iya, dari baunya dulu. Ada teknologinya. Ya pasti ada. Nah ini Pak, Bapak kan sekarang pemimpinnya. Apa langkah yang akan dilakukan? Harus pede nih. Iya. Harus pede dan tidak boleh mengulang. Iya. Misal gua kan pede kan, pastinya ya. Yang pernah akan jalani dengan Pak Bupati terkait Bali, insya akan kita teruskan. Teruskan. Nggak takut. Nggak akan takut. Tapi ada evaluasi sedikit dari saya, Pak Gubernur. Untuk melakukan itu, saya harus minimal kayak kemarin waktu saya di demo di rumah saya, Bang datang, kata saya ya udah,
Saya tanya sama saya, kebanyakan kerjanya apa? Saya pemulung, oke, dapat berapa? Sehari 70.000. Saya telepon mau yang juga juragan tanah. Nah, Punya nggak kaplingan? Punya. Bisa nggak ngaplingin hari 10.000? Bisa. Lalu saya bicara dengan para pemulung. Bisa nggak sehari 10.000 tapi 10 tahun? Tapi Anda mempunyai tanah. Nah, jadi ada ini dulu kita. Jadi sebelum kita lakukan itu, kita ada pendekatan persuasif. Ya, dalam artian biar mereka itu kita gusur tapi mereka sudah punya. iya. Kalau pakai pola provinsi, kalau provinsi kan polanya ketika digusur itu memang dikasih 10 juta. Mereka suruh cari tempat kontrakan. Kalau provinsi kan itu polanya. Kemudian sambil kita pikirkannya ke depan mereka rumahnya di mana. Gitu. Walaupun juga mikirin orang rumahnya di mana kan nyari tanahnya juga susah. Jadi ada solusi. Nah, Bapak rumusannya di Bekasi mau apa? Kan gitu loh. Jadi solusi itu nanti ke depannya Pak Gubernur sebelum digusur saya akan datangi dulu solusi jangka panjangnya harus ada. Apakah kita kerjasama dengan bank? Mungkin bank mau nanti menerima. Kan permasalahannya sekarang kalau saya tanya orang-orang yang pada digusur adalah dia tidak bisa main perbankan. Karena apa? Dia karena main pinjaman pinjol. Enggak, tahap pertama gini dulu Pak. Kalau untuk perumahan kan perlu waktu Pak. Iya. Tahap pertama gini aja, biar pakai satu OP nggak terlalu berat. Kapling. Enggak, suruh kontrak dulu aja, kasih biaya kontrak selama setahun. Kalau saya dikasihnya 10 juta. Dananya Kontrak dulu ya. Kontrak dulu ya. Kalau provinsi ada alokasinya. Nah, Nah, sekarang di kabupaten alokasinya ada nggak? Jadi kalau seandainya seperti provinsi, Berat ya? mungkin butuh anggaran yang cukup banyak untuk kontrakan saja. Banyak Sementara kita pernah bagi mereka yang memang betul-betul tidak punya rumah, yang tinggal di yang memang miskin ekstrim, itu beberapa kita temukan, Pak. Kita selalu berkolaborasi dengan dinas sosial, Pak. Permintaan. Jadi memang ada anggaran yang memang harus. Ini juga Pak Gubernur kita kan selain ini. Ada ilmu pengen terserah belanja anggaran ada? Ada nggak? Belum ada. Ada ilmunya apa? Ilmunya adalah pendapatannya ditambah ditaikin. Jadi real belanjanya gini. Kalau real pendapatan 2,2 triliun, real belanja 7,2 triliun, pasti silpa. Pasti silpa. Karena dalam perjalanannya itu pasti ada yang tidak dibelanjakan. Ada sisa tender. iya betul. Ya. Ada perjalanan dinas yang tidak diambil, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan. Tapi kalau misalnya kita bikin pendapatannya 7,6, Lebih tepat. belanja kemudian belanjanya dibikin lagi 7,8, nggak akan ada silpa. Sisa lebih menutupi defisit. Karena nanti yang akan terjadi adalah kurangnya pendapatan, sehingga di perubahan anggaran itu disesuaikan aja, diturunin aja, cak, udah selesai. Kalau saya dari dulu tertradisi defisit, karena bagi saya lebih baik kurang uang daripada uang nyimpen di bank. Gitu. Berarti begitu, Bu. Makanya begitu kemarin ada kontroversi tentang uang Pemda Jabar yang mengendap di bank, berapa tuh? 4,2 triliun, berapa 3,6 triliun. Saya senyum aja. Kenapa? Karena di ujungnya pasti minus. Karena saya udah tahu nanti ujungnya sekarang sudah sangat kecil. Uang di kas berapa Bu sekarang? Kayaknya lebih besar Pemda Bekasi deh daripada Pemprov uang di kas. Karena memang lagi proses pencairan di akhir tahun ini. Enggak, di Bekasi itu dari dulu terbiasa silvanya tinggi. Pernah dulu 1,2 triliun. Waktu saya jadi Bupati Purwakarta minus. Bekasi itu 1,2 itu masih minus sebelah. Nah, nanti Bapak memimpin nggak boleh lagi ada silva. Pokoknya Bapak siap ya meneruskan pekerjaan yang kemarin dilaksanakan oleh Bupati. Iya sih. Sudah. Berani ya? Berani. Dan nanti turun juga ke lapangan. Bantuin untuk Kepala Satpol PP jangan sendirian.